Cinta tak pernah pergi. Kisah Gea dan Dot di tengah derita kanker. Gea dan Dot bukan pasangan yang sempurna. Mereka datang dari latar belakang yang berbeda dengan sifat yang tak selalu sejalan. Namun, cinta mereka tumbuh di sela-sela perbedaan itu. Tumbuh diam-diam, sederhana, namun penuh makna. Gea adalah gadis yang ceria, penuh semangat, dan selalu membawa cahaya kemanapun ia pergi. Senyumnya mudah menular, dan tawanya selalu membuat siapapun merasa tenang. Sedangkan Dot, seorang pria yang kalem, sedikit pendiam, tapi punya hati selembut embun pagi. Ia mencintai Gea bukan karena rupa, tapi karena caranya membuat dunia terasa lebih ringan. Kebersamaan mereka tumbuh dalam waktu. Hari-hari biasa menjadi istimewa, karena mereka selalu menemukan alasan untuk bersyukur satu sama lain. Meski tak banyak kata, cinta di antara mereka begitu nyata terlihat dari cara Dot menggenggam tangan Gea dalam diam, atau dari cara Gea menatap Dot dengan mata yang penuh keyakinan. Namun, langit biru itu mulai mendung ketika Gea mulai sering mengeluh lelah. Awalnya hanya kelelahan biasa, tapi keluhan itu terus berulang. Ia mulai kehilangan nafsu makan, berat badannya menurun drastis, dan tubuh cerianya perlahan berubah menjadi sosok yang lemah dan pucat. Dot tahu ada yang tidak beres. Setelah serangkaian pemeriksaan yang berat dan menegangkan, kabar itu datang. Gea mengidap kanker. Stadium lanjut. Dunia Dot seketika runtuh. Ia merasa tak berdaya. Gea, wanita yang ia cintai dengan segenap jiwa, harus berjuang melawan penyakit yang tak main-main. Namun Dot tak membiarkan dirinya larut dalam duka. Ia tahu Gea butuh kekuatan, dan ia akan menjadi dinding terdekir tempat Gea bersandar. Hari-hari pun berubah. Dari menikmati senja berdua, mereka kini lebih sering duduk di ruang perawatan rumah sakit. Dot selalu ada di sisi Gea menemani saat ia muntah karena efek kemoterapi, menyeka air matanya saat malam terlalu sunyi, dan mencium keningnya saat Gea merasa takut. Ia bukan hanya kekasih, tapi juga perawat, sahabat, dan pelindung. Namun kondisi Gea terus menurun. Dokter menyarankan agar ia menjalani pengobatan lebih lanjut di luar negeri. Teknologi medis di sana lebih canggih, dan ada harapan kecil untuk memperpanjang usianya. Keputusan itu bukan hal mudah. Gea sempat menolak. Ia tak ingin meninggalkan Dot. Ia takut tak akan kembali. Tapi Dot meyakinkannya. Ia memegang tangan Gea erat, dan dengan suara yang nyaris pecah ia berkata, "Pergilah Gea. Aku akan menunggumu. Sejauh apapun kamu pergi, hatiku akan tetap di sisimu. Kau harus bertahan. Kau harus kembali. Untuk kita." Gea pun berangkat. Dengan air mata yang tak kunjung berhenti, mereka berpisah di bandara. Dot hanya bisa menatap Gea yang berjalan perlahan. Tubuhnya ringkih, langkahnya lambat. Tapi di balik tubuh rapuh itu, Dot tahu Gea adalah perempuan terkuat yang pernah ia kenal. Hari-hari setelah kepergian Gea terasa sepi. Dot hidup dalam penantian. Ia menjaga ponselnya tetap menyala 24 jam, menunggu kabar dari Gea yang kini dirawat di negeri jauh. Mereka tetap berkomunikasi meski kadang hanya lewat pesan singkat. Kadang Gea terlalu lemah untuk bicara, tapi ia tetap berusaha mengirimkan satu kalimat pendek. "Aku masih di sini." Dot menuliskan surat setiap malam, walau tak semuanya terkirim. Ia menuliskan isi hatinya, ketakutannya, harapannya. Ia menulis tentang rencana-rencana kecil yang ingin ia jalani bersama Gea saat sembuh nanti. Makan malam di tempat biasa, duduk di taman sambil melihat langit sore, atau sekadar memeluk Gea erat dan tidak melepaskan lagi.